Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum kalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu lagi, dan kita berharap mudah-mudahan setiap pertemuan kita, termasuk pertemuan kita pada pagi hari ini, benar-benar menjadi pertemuan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Para jemaah yang dirahmati Allah, sebelum saya sampaikan pengajian saya pada pagi hari ini, saya sedikit akan bercerita tentang bagaimana ketika saya berbincang-bincang dengan salah seorang teman saya yang saat ini masih menjadi bagian dari aktivis, dan beliau punya kegiatan sebagai aktivis anti korupsi. Nah, sebagai bagian dari teman-teman yang aktif dalam kegiatan anti korupsi, yaitu seringkali bercerita pada diri saya. Salah satu ceritanya begini: ketika sebuah negara itu sudah menjadikan politik sebagai panglima, dan kemudian justru sebaliknya mereka itu tidak taat pada hukum yang seharusnya memandu kegiatan politik, boleh jadi nanti pada saatnya di negara itu akan ada sekelompok orang yang menjadikan hukum itu sebagai alat kekuasaan. Jadi hukum justru menjadi produk murni politik, dan pada akhirnya ketentuan hukum pun dipakai sebagai sesuatu yang bisa melegalkan keinginan-keinginan mereka untuk meraih sesuatu terkait dengan apa yang mereka inginkan. Sehingga keputusan-keputusan hukum, terutama ketika kita bicara dengan lugas dalam praktek di dunia peradilan, itu akan terarah seperti apa yang dikehendaki oleh penguasa, dan pada saatnya hakim jadi tidak independen lagi. Disinilah kemudian korupsi akan jadi sesuatu yang sulit itu bendung, karena korupsi itu akan didukung oleh orang-orang yang berkuasa, karena mereka juga punya kepentingan terhadap kegiatan korupsi, karena korupsi yang dilakukan oleh para koruptor itu sebagian itu akan masuk hasilnya pada para penguasa yang korup. Nah, tentu saja ungkapan ini menjadi sesuatu yang memprihatinkan. Anda kata itu betul. Untuk menengarai sebuah kegiatan yang disebut pornografi dan pornoaksi, ada kegiatan-kegiatan yang terkait dengan perzinaan, kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kenakalan remaja. Sekarang ini tidak hanya kegiatan kenakalan remaja, tetapi juga kenakalan mantan remaja, dan pada saatnya justru kenakalan itu bisa terjadi pada orang-orang tua yang seharusnya menjadi teladan bagi anak-anak muda. Sehingga tidak hanya bagi diri kita, termasuk di dalamnya kegiatan-kegiatan yang terkait dengan
kesenangan atau kegemaran anak muda untuk menenggak minuman keras. Dan pada saatnya ujung-ujungnya akan bisa menjadi kegiatan yang terkait dengan penggunaan obat-obatan terlarang. Sehingga ketika ada jargon di sebuah kampung dengan tulisan besar "Say no to drugs", itu ya hanya jadi jargon saja, karena di kampung itu tidak dijamin akan ada sesuatu yang terkait dengan perlindungan terhadap anak-anak muda dari kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan narkoba misalnya. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, lebih dari itu saya melihat bahwa keterpurukan sebuah negeri itu akan terjadi kalau akhlak dari penduduk negeri itu sudah tidak bisa diharapkan menjadi baik. Bahkan ketika akhlak mereka sudah rusak, ya fantadiris. Jadi ketika saya ditanya apa tanggapan Bapak terhadap gagasan revolusi akhlak, saya katakan sebagai sebuah gagasan itu bagus, perlu kita uji dan jangan bersikap a priori. Kita tanyakan maksudnya apa dan apa yang mau mereka lakukan dalam kegiatan revolusi akhlak itu. Kalau memang itu baik, kenapa tidak? Termasuk di dalamnya revolusi mental, ya jangan a priori dulu. Kita tanyakan dan kita lihat sepak terjang mereka yang punya gagasan itu seperti apa. Tetapi ketika ujung-ujungnya kata revolusi akhlak, revolusi mental itu hanya menjadi jargon, ya tidak banyak berguna. Bahkan jargon-jargon yang ada di spanduk-spanduk itu tidak punya makna apa-apa karena berhenti sebagai jargon saja. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, tetapi ketika saya membaca ayat Al-Quran, saya sedikit optimis. Salah satu ayat yang saya coba untuk saya renungkan itu adalah ayat Al-Quran yang terdapat pada surat Hud, yaitu pada ayat 117. Pada ayat itu Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun." Dan Tuhanmu sekali-kali tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zalim, sedangkan penduduknya orang-orang yang berbuat kebaikan dan bahkan selalu melakukan perbaikan. Di sini ada kata-kata wa ahluha muslihun. Ketika penduduk negeri itu masih menjadi orang-orang yang disebut muslih, orang baik yang mau berbuat kebaikan dan selalu melakukan perbaikan, insya Allah negeri itu tidak akan jadi negeri yang binasa, karena Allah tidak akan membinasakan negeri itu karena masih ada orang-orang yang menjadi orang-orang yang disebut muslihun itu. Kehancuran negeri itu terjadi pada saat muslih itu sudah digantikan oleh mufsid, sehingga yang ada di negeri itu adalah kaum yang disebut mufsidun, bukan muslihun. Mufsidun itu kebalikan dari orang-orang yang disebut muslihun. Kalau muslihun itu orang-orang baik yang berbuat kebaikan dan selalu melakukan perbaikan, sementara mufsidun itu orang-orang yang berbuat tidak baik dan selalu melakukan perbuatan yang tidak baik. Yang satu berbuat baik, yang satu berbuat tidak baik. Yang satu memperbaiki, yang satu merusak. Itu lawan kata muslih dan mufsid. Saya pernah punya ilustrasi yang saya gambarkan. Pada suatu saat saya itu membina mahasiswa-mahasiswi dengan pembinaan yang intensif di sebuah kelompok gitu. Tetapi kelompok itu kecil. Ya, yang sering kali lakukan sharing itu ya hanya sekitar 10 orang lah gitu. Dari puluhan ribu mahasiswa yang seharusnya melakukan sharing itu. Nah, 10 itu saya coba untuk saya bimbing, saya bina, saya arahkan. Dan dari 10 itu memang ada 1-2 orang yang kemudian muncul sebagai orang yang punya semangat sebagai muslih. Tapi karena terlalu sedikit, ya tidak banyak mewarnai. Dan orang-orang seperti ini akhirnya tersingkir karena apa? Dia menjadi orang-orang yang anti mainstream, anti kerumunan, anti kegiatan orang banyak. Dan
orang banyak itu lebih senang menjadi mufsid daripada muslih. Ketika mereka itu bersikap jujur, ya dikalahkan oleh orang-orang yang suka bersikap bohong. Nah, dari sinilah kemudian saya merenung atas pernyataan dari seorang ustadz yang pernyataan itu diambil dari sebuah hadis dengan simpulan yang luar biasa. Dia mengatakan begini, perumpamaan orang yang proaktif menegakkan aturan-aturan Allah dan orang-orang yang melanggarnya itu seperti kaum yang menumpang sebuah kapal. Sebagian mereka naik di bagian atas, sebagian lagi naik di bagian bawah. Para penumpang yang ada di bagian bawah, jika ingin mengambil air harus naik ke atas melewati penumpang yang ada di bagian atas. Maka demi efisiensi dan kepraktisan mereka berkata, kalau saja kita lubangi kapal ini dari tempat kita, niscaya kita dengan akan mudah mengambil air dan kita tidak akan menyakiti dan merepotkan saudara-saudara kita, para penumpang yang ada di lantai atas. Ini cara berpikir yang disebut cara berpikir orang-orang pragmatis. Dia tidak pernah berpikir bahwa apa yang mereka lakukan itu akan membahayakan semua orang, tidak hanya orang-orang yang ada di atas, tetapi juga mereka sendiri, karena kapal itu bisa bocor sebagai akibat dari tindakan ceroboh mereka. Ya, kalau mereka melubangi kapal, ya kapal yang berlubang itu akan mengakibatkan tenggelamnya kapal itu. Nah, ini metafor. Kalau di negeri ini ada orang-orang yang ingin mendapatkan sesuatu dengan cara yang tidak baik, itu seperti orang yang melubangi kapal itu. Karena yang akan mendapatkan dampak negatif dari perilakunya itu bukan hanya dia sendiri, tapi orang-orang baik pun akan menjadi orang yang terdampak oleh tindakan mereka. Kalau ada sebuah institusi di dalamnya itu ada koruptor satu saja, itu bisa memberikan dampak buruk bagi orang yang ada di institusi. Dan bahkan tidak hanya dia sendiri yang terdampak langsung, banyak orang yang terdampak secara otomatis karena ada efek yang terjadi sebagai akibat dari tindakan koruptor di institusi itu. Nah, kalau korupsi itu terjadi di sebuah negara dan tidak terkontrol, bisa jadi korupsi itu akan menjadi kegiatan yang memberi dampak negatif pada banyak orang. Nah, bahkan ada teman saya yang aktivis tadi mengatakan, di negeri di mana hukum itu sudah tidak menjadi panglima dan politik justru menjadi panglima, mencari koruptor itu seperti berburu di kebun binatang, tinggal pilih. Mau pilih kancil apa pilih gajah. Kalau pilih kancil memang kecil tetapi cerdik dan bahkan cenderung licik, sehingga orang bisa tertipu oleh tipu daya kancil itu. Kalau yang dicari itu gajah, memang gajah itu tidak pintar tetapi terlalu besar untuk ditangkap sehingga bisa melawan. Nah, kalau melawan koruptor gajah ya berat karena terlalu besar. Melawan koruptor kancil ya dengan karakter kancil yang licik itu sulit untuk ditangkap, sehingga banyak koruptor yang lolos karena perilakunya seperti kancil. Kecil mereka memang, tapi mereka bisa bermain dengan permainan yang lihai sehingga lolos dari jebakan KPK misalnya. Ya, dengan caranya bermacam-macam. Kalau mau menangkap gajah, KPK-nya kerepotan karena gajah itu terlalu besar untuk ditangkap. Makanya wacana-wacana yang dibangun oleh teman-teman saya, bagaimana menyelesaikan korupsi di Jiwasraya dan yang lain-lain termasuk BLBI, itu sangat sulit karena yang kita hadapi itu adalah gajah-gajah dan kancil-kancil. Gajah-gajah yang terlalu besar untuk ditangkap dan kancil-kancil yang sangat licik, sehingga mereka itu banyak yang lolos. Bahkan saya pernah pesimis dengan kasus korupsi yang terjadi di negeri kita yang baru-baru ini menjadi viral, misalnya korupsi bansos. Itu akan berlanjut seperti apa? Kalau pola penanganannya seperti pola penanganan yang sudah terjadi, itu saya sangat pesimis itu akan terselesaikan dengan baik. Karena boleh jadi korupsi yang dilakukan di
negeri kita itu tidak hanya dilakukan oleh orang per orang, tapi oleh kelompok orang yang masing-masing itu saling melindungi. Nah, itu kekhawatiran saja, itu analisis saya seperti itu. Nah, teman-teman saya yang aktivis anti korupsi itu banyak yang mengiyakan, iya memang tidak mudah untuk menjerat koruptor dengan pasal-pasal anti korupsi itu, karena mereka itu tidak bekerja sendiri dan bahkan di antara mereka itu mungkin punya backing yang sangat kuat sehingga KPK pun bisa tidak berdaya berhadapan dengan orang-orang itu. Ya kita berharap tidak seperti itu, tetapi harapan itu seringkali sirna karena kenyataannya memang sering seperti itu. Nah, termasuk proses peradilan yang terjadi di negeri ini itu bisa jadi tidak pernah transparan, dan keadilan itu menjadi sulit untuk kita harapkan karena proses peradilan itu sudah diintervensi oleh banyak pihak yang punya kepentingan sehingga prosesnya itu menjadi bias. Sehingga proses peradilan itu menjadi sesuatu yang tidak bisa kita harapkan akan mengarah pada sesuatu yang adil. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, ketika kita itu mencermati, mendengar, mengetahui rencana orang-orang yang digambarkan seperti di dalam kisah para penumpang yang ada di kapal itu, rencana ini kalau kita biarkan akan bisa membuat kapal itu tenggelam dan semua binasa. Tetapi ketika masih ada orang yang mau menyatukan langkah untuk melarang dan mencegah agar tidak terrealisasi rencana itu, maka kita akan bisa berharap penumpang-penumpang akan selamat dan rencana mereka tidak akan pernah bisa terlaksana karena orang-orang yang menyelamatkan jauh lebih kuat daripada orang yang punya rencana untuk melubangi kapal. Nah, di negeri ini siapa yang kuat? Orang-orang yang punya rencana untuk melubangi kapal atau orang-orang yang akan mencegah orang-orang itu untuk melubangi kapal? Kita saksikan saja. Nah, kisah yang diambil dari hadis ini memberikan pemahaman bahwa hidup kita di dunia ini seperti ketika kita naik sebuah kapal besar. Tidak seorang pun dari kita apakah itu KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme, pornografi, proaksi, dan berbagai kemungkinan lainnya hanya akan mempercepat tenggelamnya kapal yang sedang kita naiki. Saya pernah menulis tentang bagaimana sikap apolitis orang-orang Islam itu seharusnya segera diakhiri. Orang-orang Islam itu harus peduli untuk memperbaiki kegiatan kita. Tidak hanya kegiatan pribadi, tetapi kegiatan-kegiatan yang lebih luas daripada kegiatan pribadi dan kegiatan pergaulan yang sempit. Nah, dalam konteks ini kita melihat kenapa mayoritas penduduk negeri ini menolak keras dan mendesak pemerintah untuk menghentikan tindakan-tindakan korupsi. Sehingga mereka mendesak agar KPK itu betul-betul diperkuat dan undang-undang anti korupsi itu betul-betul dikawal dengan pengawalan yang betul-betul kokoh. Ini merupakan kepedulian dari masyarakat untuk memperbaiki negeri ini. Dan tindakan para koruptor yang mempertontonkan aksi-aksinya yang luar biasa yang kemudian ternyata mereka sulit untuk ditangkap dan diadili, dan pada akhirnya ada sebagian dari mereka itu yang terbebaskan karena mereka punya kekuatan yang cukup bisa diandalkan. Itu bisa diperhatikan dan harus jadi keprihatinan kita. Apalagi ketika tindakan korupsi itu sudah jelas-jelas berdampak menghancurkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat. Harus kita cegah. Dan kita harus punya kepedulian kolektif untuk menjadikan kegiatan anti korupsi itu menjadi kegiatan yang masif. Menjadi kegiatan nahi mungkar yang harus dilakukan oleh semua orang di semua lini. Dan semua orang harus peduli untuk itu. Sehingga semua orang itu betul-betul punya kepedulian untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi itu dimanapun dan kapanpun mereka berada. Dan ini upaya amal soleh yang luar biasa. Kalau kita bicara tentang konsep amar ma'ruf nahi mungkar, ini
nahi mungkar yang luar biasa, karena pahlawannya tidak sedikit dan tidak kecil, bisa banyak dan besar dan sangat kuat. Kekokohan mereka itu luar biasa. Artinya apa? Orang-orang yang pro korupsi itu tidak sedikit dan tidak kecil. Sementara orang-orang yang anti korupsi itu kelihatannya besar, tetapi mereka kadang-kadang rapuh karena di balik mereka itu ada orang-orang yang menggerogoti kekuatan-kekuatan kelompok anti korupsi itu. Sehingga upaya perbaikan yang dilakukan oleh bangsa ini melalui pemerintah yang didukung oleh masyarakat anti korupsi itu seringkali kandas di tengah jalan. Karena apa? Karena harus melawan orang-orang dan kelompok orang yang sangat kuat ketika mereka melakukan kegiatan korupsi di semua lini. Dan bahkan ketika saya mendengar pernyataan dari salah seorang yang pernah aktif di KPK, yang salah seorang itu adalah mantan penasihat KPK, Pak Abdullah Ihamahua, saya jadi miris itu. Ternyata korupsi itu ada di mana-mana dan bahkan dalam kegiatan politik praktis, waduh, sudah menjadi gejala yang masif. Beliau menyatakan sulit kita itu melihat ada pilkades sampai pilkada yang betul-betul bersih dari kegiatan money politik. Sulit. Itu artinya dia sudah mendengar ya adanya kegiatan money politik yang sudah menjadi gejala umum. Nah, pernah satu saat dia mengatakan ada seorang calon lurah itu yang menganggarkan uang lebih dari 1 miliar untuk menjadi lurah di sebuah desa. Itu fenomena yang betul-betul diamati. Nah, kalau menjadi lurah saja itu harus 1 miliar lebih. Lalu bagaimana ketika orang mau menjadi bupati atau menjadi wali kota atau menjadi gubernur? Dan bukan tidak mungkin ketika bersaing dalam pilpres. Kalau itu terjadi, naudzubillah min dzalik, wah itu bisa menjadikan sesuatu yang luar biasa. Keprihatinan kita luar biasa. Ya, saya tidak pernah punya harapan seperti itu. Tapi kalau itu terjadi, naudzubillah min dzalik, itu akan menghancurkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka saya katakan, jangan pernah kita biarkan kemungkaran itu menjadi gelombang besar sehingga kita menjadi sulit untuk bisa melawannya. Ketika masih menjadi riak-riak kecil, kita akan dengan mudah untuk memendung. Tapi ketika sudah menjadi gelombang besar, maka kita akan terterjang oleh gelombang besar itu dan kita akan tenggelam bersama orang-orang yang melakukan perlawanan terhadap orang-orang yang betul-betul pro korupsi itu, karena mereka sudah menjadi bagian dari gelombang kemungkaran yang sangat besar yang sulit untuk dibendung. Kalau kita memang mencintai Republik ini, mencintai Republik Indonesia ini, dan kita betul-betul pro NKRI dan betul-betul Pancasilais, ya kita harus menunjukkan bahwa diri kita itu memang ingin menjadikan negeri ini menjadi negeri yang baik, menjadi orang yang anti korupsi itu menjadi sebuah pilihan yang tidak bisa ditawar lagi. Kecuali ketika kita jadikan jargon pro NKRI dan Pancasila itu hanya sebagai jargon tanpa makna, karena apa? Di dalam tindakan kita itu tidak menunjukkan bahwa kita betul-betul pro. Dalam kubangan kesengsaraan dan keterpurukan yang berkepanjangan di sebuah aspek kehidupan. Naudzubillah min dzalik. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, pada kajian pagi hari ini saya mencoba untuk menasihati pada diri saya sendiri. Mari kita sadarkan diri kita untuk mau beramar ma'ruf nahi mungkar, termasuk di dalamnya beramar ma'ruf nahi mungkar untuk mencegah terjadinya kemungkaran di negeri ini, dan pada saatnya menawarkan kebaikan demi kebaikan untuk perbaikan negeri ini, karena kita mencintai negeri ini dengan cinta yang tulus, dan mudah-mudahan cinta kita pada negeri ini akan bisa melahirkan negeri yang aman, negeri yang makmur, negeri yang damai, negeri yang sejahtera. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.